Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Dias Kaslina. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan konferensi persnya di Istana Bogor, Jawa Barat terkait dengan putusan pasca peradilan. Tapi kita kemudian melihat dulu Polda Sulsel yang ternyata menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad sebagai tersangka. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Endi Sutendi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Endi. Pagi, Mbak. Ya, Pak Endi, dalam kasus apa Abraham Samad ini ditetapkan sebagai tersangka, Pak Endi? Ya, jadi yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan daripada penyidik bahwa yang bersangkutan sebanyak saksi yang diperiksa, terus dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa dari Dr. Abraham Samad, SHNH diduga keras telah mengurus dokumen kependudukan yang diduga terdapat pemalsuan di dalamnya. Untuk selanjutnya dipergunakan untuk mengurus paspor milik Feryani Lim di kantor imigrasi. Dan kemudian pada tanggal 9 Februari dilakukan gelar perkara serta gelar menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan gelar perkara pun telah dilakukan sebelumnya itu tanggal 5 Februari. Dan hari ini penyidik melayangkan surat panggilan terhadap tersangka untuk diperiksa diambil keterangannya pada tanggal 20 nanti. Tanggal 20 Pak Endi ya? Ya. Nah ini siapa saja rencananya yang nantinya akan dipanggil untuk menjadi saksi barangkali untuk Abraham Samad ini, Pak? Untuk saksi-saksi sudah ada 23 orang, Mbak. 23 orang yang diperiksa sebagai saksi dan termasuk saudari Feryani Lim sendiri dan saudara Abraham Samad. Nanti untuk beliau tanggal 20, Mbak. Tanggal 20 Abraham Samad akan dipanggil untuk diperiksa ya, Pak ya? Ya. Sementara ini alat-alat bukti apa saja yang sudah dikumpulkan oleh Polda Sulsel, Pak? Bukti antara lain ada paspor, KTP, kartu keluarga, dan surat-surat lainnya yang telah dilakukan pemeriksaan. Apakah ada pencekalan, Pak, selain penetapan sebagai tersangka ini, Pak? Ya, untuk sementara baru dari Feryani Lim yang dilakukan pencekalan, untuk beliau masih belum, dan nanti itu tergantung daripada penyidik. Bapak tadi menyatakan bahwa Feryani Lim juga dijadikan saksi untuk kasus ini. Dalam kaitannya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diperinci penjelasannya? Ya, tentunya Feryani Lim sebagai tersangka dan tentunya juga ada saksi-saksi yang lainnya yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Iya, untuk dugaan sementara bagaimana kira-kira dugaan adanya pemalsuan dokumen ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Di kartu keluarga termasuk KTP juga ada pemalsuan. Baik Pak Endi, mungkin bisa sedikit dielaborasikan Pak sejak awal dari kasus ini mencuat dan kemudian dilakukan pemeriksaan, kronologisnya seperti apa? Awalnya ada pelimpahan berkas dari Barreskrim, ada laporan ke Barreskrim, kemudian kasus tersebut tanggal 29 dilimpahkan dan selanjutnya dilakukan pendalaman, ditetapkanlah Feryani sebagai tersangka yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 23 orang dan hasil pemeriksaan termasuk semuanya, termasuk Feryani, akhirnya saudara Abraham Samad diduga keras juga dan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya, apakah surat pemanggilan sendiri sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, Pak Endi? Hari ini surat dilayangkan untuk tanggal 20 diperiksa sebagai tersangka. Ya, untuk hari ini apakah ada proses pemeriksaan lebih lanjut? Belum, Mbak, belum. Belum ada. Tapi Jadi untuk yang lainnya mungkin.